Gila guys ya, sampai polis pun menyerah guys ya. Polis guys menyerah sama protester. Anjir, bawa senjata. What the fuck? Menteri Keuangan Nepal diarak. Sampai dipukul guys. Kena rimbat. Gila, Menteri Keuangan Nepal pun digasak dorang guys ya. Adegan koruptor Nepal kabur menggunakan helikopter saat rumahnya dikepung masa. Dibawa lari helikopter guys ya. Anjir, ini koruptor yang dibawa lari helikopter. Banduan pun orang lepaskan guys ya. 500 banduan dilepaskan di Nepal semasa demo yang tengah berlaku. Gila guys ya. Gila, senjata polisi diambil orang guys ya. Senjata orang ambil guys ya. Senjata tempat polis. Hey, what's up guys, welcome back to my channel Kenyan Comment React. Baru-baru nih kerajaan Nepal larang rakyat guna media sosial termasuk Facebook, YouTube, semua disekat. Anak-anak muda terus meletup. Gen Z turun ke jalan, demo besar-besaran meletus. Situasi makin panas ya guys ya. Parlimen dibakar, polis sampai ada yang menyerah. Bahkan presiden serta perdana menteri pun letak jawatan. Sekarang tentera yang ambil ahli tentang apa yang tengah berlaku sekarang. Jadi tanpa buang masa, jom kita masuk terus ke video tersebut. Stay tune. The protest has crossed its limit. Life are lost. Chaos is teasing lunch everyone. Gila. Sampai banyak yang terluka-luka parah guys ya. We protest against corruption by the answer with bullets. Apa yang berlaku di Nepal sekarang? Ribuan anak muda turun ke jalan. Protes besar-besaran sedang menggoncang Kathmandu. Kerajaan tiba-tiba melarang 26 media sosial, termasuk Facebook, Instagram, dan YouTube. Bagi rakyat, ini bukan sekadar larangan tetapi cobaan menutup mulut generasi muda. Ditambah pula isu korupsi dan nepotisme, kemarahan makin membara. Protes yang bermula damai bertukar ganas. Polis melepaskan gas pemedih mata, meriam air, peluru getah, bahkan peluru hidup. Akibatnya, sekurang-kurangnya 19 orang terkorban dan lebih 300. Tapi untuk aku sendiri kan, aku boleh katakan tidak masuk akal lah kalau sebagian demo-demo nih, kalau yang ada aku nampak demo-demo yang ada berlaku di Amerika Syarikat, di USA sana atau di beberapa negara besar, mereka tidak menggunakan pun peluru-peluru betul untuk apa? Untuk meleraikan pendemo tersebut. Aku heran lah kan, sampai menggunakan peluru betul itu memang mencabar rakyat guys ya, kalau sudah sampai menggunakan peluru betul. Rakyat akhirnya memaksa kerajaan Nepal menarik balik larangan tersebut dan Menteri Dalam Negeri meletak jawatan. Dari Jakarta hingga Kathmandu, mesejnya jelas, suara anak muda tidak boleh dipandang ringan. Suka berita macam ni? Follow untuk update terkini. Dari Jakarta ke Kathmandu. So protesters are getting killed by the police because the protesters wanted the country to stop banning social media. So remember I told you before that our government banned 26 social media platforms, including Facebook, YouTube, Instagram, X, and even WhatsApp. And our government's excuse WhatsApp pun di-ban bapak, pelik kan dorang ni kan guys. Platforms didn't register, and our government is saying that this ban is going to stop fake news, hate speech, and online scams. But the people here know that the government is silencing their silence for their protesting. Yeah, so today thousands of young protesters, both in their teens and 20s. Tapi teruk guys ya, di Nepal ni dia punya demo ni. Ini aku boleh katakan demo yang paling barbar. Real live bullets. They used real bullets on protesters. Yeah, unfortunately 20 people have been killed. Sampai 20 orang sudah guys ya. Hari itu 19 orang sih guys ya. The social media ban is not the only reason that they're protesting, but it's corruption of the country, and that the country is just banning social media so that they could silence our people. Ngeri boy. In a dramatic turn of event, Nepal police officers have surrendered to Gen Z protester amid the escalating demonstration in Kathmandu. Gila guys ya, sampai polis pun menyerah guys ya.
Polis guys menyerah sama protes tuh. Serius ah. Gila, masuk akal tapi benda betul guys. Saya sampaikan polis pun tunduk sudah sampai pendemo di sana guys ya. Ini suara rakyat memang kalau sudah bersatu guys habis lah guys. Anjir, bawa senjata. What the fuck? Wih, serius lah, gila boy. Ush. Oh ini dia punya gedung parlemen ya ataupun gedung DPR dorang ya guys ya, dorang pergi bakar di sana ya. Inilah contoh kepada mana-mana pemerintah yang kuat korupsi, kuat yang membuat kacau dengan rakyat sendiri. Ini boleh dijadikan contoh lah supaya korupsi itu dikurang-kurangkan, jangan jangan dibanyak-banyakkan, kurang-kurangkan korupsi itu guys ya, sebab rakyat zaman sekarang nih bukan rakyat zaman 80-an ataupun rakyat yang zaman 90-an yang sudah jadi macik-macik pacik-pacik tuh. Tapi rakyat zaman sekarang ini adalah keturunan-keturunan yang Gen Z yang betul-betul mengetahui tentang apa yang berlaku, tentang isu-isu semasa, ekonomi, politik, bukan zaman rakyat-rakyat yang kira lah pemerintah di mana sekalipun di dalam dunia nih. Tapi kena ambil tahu tentang perkara yang tengah berlaku sekarang di Nepal nih, boleh dijadikan contoh bukan setakat di Nepal, di Indonesia, di Filipina, boleh diambilkan contoh kepada semua pemerintah yang ada di dunia nih guys ya. Gila. Dibakar. Nah ini macam mana orang boleh dapat nih senapang? Macam mana dong boleh dapat ya? Ngeri memang Nepal. Wah. Gila. What the fuck, man? Apa suruh jadi sama Nepal loh? Menteri Keuangan Nepal diarak. Sampai dipukul guys. Kena rimbat. Ngerinya. Gila, Menteri Keuangan Nepal pun digasak dorang guys ya. Anjing, aku jadi merinding gila nampak benda ni. Gila dorang main demo ni guys ya. Ini yang demo betul-betul gila guys ya. Sebab sampai dengan Menteri Keuangan mereka dorang kasih bogel, lepas tu dorang pukul. Weish. Ini dibawa pergi sungai siap. Gila. Adegan koruptor Nepal kabur menggunakan helikopter saat rumahnya dikepung massa. Dibawa lari helikopter guys ya. Anjir. Ini koruptor yang dibawa lari helikopter. Memang orang kalau jatuh nih memang berkicap memang. Itu kalau putus kabelnya memang selesai masalah. Gila. Ngoh. Uish. Tapi di sebaliknya begini kan, akan ada side effect yang buruk lah yang akan jadi. Contohnya, bagi satu contoh guys ya, apabila terjadinya demonstrasi seperti begini, ini bukan dipanggil demo yang damai guys ya, ini demo yang brutal.
Oke, apabila terjadinya demonstrasi seperti begini, contohnya pembakaran, sampaikan presiden dan perdana menteri mereka turun, polis pun tidak dapat kawal sudah apa yang tengah terjadi sekarang nih. Ekonomi tetap akan turun guys ya. Ekonomi tetap akan jatuh dan mungkin mata wang Nepal akan jadi lebih rendah daripada sebelumnya, dan ini akan jadi satu macam mana ya, peluang untuk negara-negara besar daripada luar untuk masuk campur guys ya. Ini dia punya daripada sudut negatifnya lah. Daripada sudut positifnya, negara Nepal nih koruptor-koruptornya akan takut sudah untuk berbuat demikian apabila nanti negara ini sudah kembali pulih seperti biasa. Tapi ngeri sih ya, orang punya demo nih. Demo dorang memang lain macam. Ini bangunan apa lagi sih? Dorang bakar, semua dorang bakar memang sana guys ya. Ngeri memang guys ya. Aku udah tahu sudah mau cakap apa, nampak begini nih bapak ngeri. Gila betul, semua dong pi bakar guys. What the fuck, bawa senso? Asal bawa senso sih ya? Gila, ini mau apa sih ya? Oh nih, Menteri Keuangan Nepal ditelanjangi di arak massa hingga dilempar ke sungai. Dibogil loh barang tuh, gila ya. Tapi ini contoh guys ya, ini contoh kepada menteri-menteri yang korupsi lah. Tidak kira di mana-mana pemerintah sekalipun. Ini adalah salah satu contoh besar sudah guys ya. Jangan sangka rakyat tidak berani untuk melakukan apa-apa guys ya. Walaupun ya kita tahu pemerintah menguasai semuanya, tapi apabila suara rakyat sudah bersatu, tengok apa yang jadi sudah dengan Nepal nih guys ya. Aku tidak menyokong juga lah demo-demo yang cukup-cukup brutal begini. Ini terlampau brutal guys ya, ada punya demo ini sampai menjatuhkan ekonomi negara nih guys ya. Tapi ini boleh diambil daripada contoh positif dan boleh diambil daripada contoh negatifnya. Tapi kebanyakan negatif lah sudah aku nampak nih. Sebab ini confirm ekonomi negara confirm akan jatuh guys ya. Dan ekonomi negara mungkin akan lama akan stabil apabila sudah terjadi yang begini. Memang di sungai itu dikasih, oh udah pakai baju, dibuka seluar siap guys. Dikejar dia. Ini siapa pula? Anggota ya kah atau dia dikejar nih? Alamak. Huish. Kesian juga. Anjir. Kesian juga, cuma apa boleh buat, memang itu pula yang saya dorong buat. Kesian memang kesian ya, cuma gara-gara salah dorong sendiri. 500 prisoner are out now from Dangadi prison. Anjir. Banduan pun orang lepaskan guys ya. 500 banduan dilepaskan di Nepal semasa demo yang tengah berlaku. Gila guys ya. Lepas semua penjahat-penjahatnya. Gila, apabila kalau sudah tidak terkontrol, inilah kejadiannya guys ya. Sadik tuh, polis pun kau tengok, polis pun boleh menyerah sama pendemo. Menteri Keuangan dihambat oleh pendemo. Menteri-menteri yang korupsi itu diambil oleh helikopter oleh tentera. Dan sekarang pula 500 banduan dilepaskan daripada
apa dan gak di prison nih, memang aku speechless. Benda pula nih. Siapa pula nih Rabi Lamicen free from jail? Siapa Rabi Lamicen nih? Ini orang besar kan nih, kenapa sampai dia dibawa kereta mahal gila? Kau tengok nih gambar apa nih? Woi, One Piece bro. Aku tak boleh kata-kata apa-apa sudah, tapi ini mesti darurat militer sudah terjadi nih guys ya, sebab polis pun sudah angkat tangan, polisi sudah angkat tangan. Jadi ini bermakna confirm darurat militer akan terjadi, sebab apa-apa yang berlaku dengan ancaman-ancaman negara nih, militer sudah nggak akan masuk campur, tentera yang akan masuk campur dan turun tangan sendirilah. Cuma aku tak tahu lah di sana tenteranya macam mana. Kalau tentera ini sepatutnya lebih keras dan mereka akan menggunakan segala cara untuk menghentikan demonstrasi yang tengah berlaku. Cuma aku tak tahu lagi lah sekarang nih. Tapi memang ngeri nih Nepal guys. Nepal memang lain macam. Sumpah Nepal memang lain macam orang punya demonstrasi ya. Oh, siapa pula nih? Oh, kesiannya polis tuh. Aduh, oh, nak gasak guys. Waduh. Masih anak muda lagi guys semua ya. Senjata pun diambil. Oh, ini tentera. Oh, orang sanjung tentera guys ya. Memang orang support tentera. Tapi tentera kan di mana-mana tetap disayang guys. Aku udah paham lah kenapa. Tapi memang di mana-mana negara tentera tetap disayang. What's behind me is hundreds of people. Dah kenapa dia ada di sana nih? There are riot police the other side. And they have pushed all the way back there. I cannot believe it. Oh, brother. Hello. Emang baru ketawa-ketawa. Peluru hidup tuh. Tengok siapa bunyinya tu pun tahu sudah peluru hidup dipakai. Tapi macam mana dong mau guna peluru hidup kalau dengan keadaan begini? Bayangkan peluru hidup tuh, kau satu tempat polis tuh, tempat polisi tu lah kan. Ada mungkin dalam 10.000, 50.000 peluru hidup lah. Kau bayangkan kalau yang menyerbu tu berapa puluh ratus ribu yang masuk tu. Sia-sia kau guna peluru hidup. Kau guna peluru hidup, kau didapat meletup. Pecah kepala memang. What the fuck? Sejak bila boleh masuk excavator masuk di sini siot? Wih, memang demo dorang ni lain guys ya. Excavator boleh masuk. Excavator bayangkan. Dia nama Hyundai lagi. Memang dorang hancur-hancur kan habis-habis negara dorang guys ya. Apa dorang bisa hancur nih? Ini cari jalan penyelesaian pun sudah tidak dapat nih guys. Tapi betul lah ini aku boleh katakan tiada sudah jalan penyelesaian boleh dicarikan. Sebab apa aku boleh cakap begitu? Sebab Perdana Menteri dan Presiden dorang sudah turun. Kerajaan sudah bubar, pemerintah sudah bubar. Tidak ada sudah pemerintah.
polisi pun sudah bubar. Di mana jalan penyelesaiannya? Walaupun darurat militer kan, militer akan mengambil alih tentang apa yang tengah berlaku sekarang ini. Tapi jalan penyelesaiannya belum kita tahu macam mana penghabisannya nih. Ini aku pun tak tahu sampai bila. Chaos incident. Nah, ini tempat presiden. Tentera dalamnya. Ini tentera. Tapi tentera pun tak peduli juga. Oh, masuk siap. Bawa parang gitu. Istana Presiden guys ya. Istana Presiden orang masuk, orang hancur kan. Memang konten semua. Habis Istana Presiden. Kena matamu sendiri, buta tuh. Kaca apa tuh? Semua berungus pecah. Ini kali sebelum terbakarnya tuh kan. Alamak. Ngeri guys. Push. Mantap pula rambut. Matanya tuh gini ke. Ini sudah kena garam Cina nih kalau gini nih, dengan rambut lagi mata gitu. Mana mau diambil nih? Habis bawa lah tuh perabot-perabot dapat dibakar semua. Cushion tuh boleh pakai duduk-duduk di rumah. Lumpuh pemerintah dorang guys ya. Lumpuh pemerintah dorang. Ambil lah lampu tuh, sayangnya tuh pasang di rumah. Meja pun diampas. Ambil lah barang-barang tuh, daripada kamu rosakkan gitu. Ada kamu pakai-pakai di rumah. Ush. Aku pikir dia mau angkat tadi itu sendiri. Aku bilang kan bapak badannya kecil baru dia mau angkat itu sendiri. Rumahnya mesti terbalik. Habis. Cur semua. Hancur semua. Anjay. Ngeri memang Nepal. Demonstrasi di Nepal tak terkendali menjara anjir. Gila, senjata polisi diambil dorang guys ya. Nepal pelari Sauki. Wih gila. Senjata dorang ambil guys ya, senjata tempat polis. Nepal pelari Sauki to. Oh, stas pesan. Oh lama. Herman. Apa? Bro, ini tidak rileks sudah bro. Sampaikan senjata tempat polis pun gudang persenjataan polisi diambil orangnya guys. Apabila rakyat awam nih, rakyat biasa nih guna senjata bahaya guys ya. Ini
Ini bukan demonstrasi lagi, ini perang sudah guys ya. Ini kalau seandainya tentara di Nepal tuh ambil serius tentang perkara ini, maka terjadi peperangan nih guys ya. जनता जागेपछि नेपालको युवा नेपालको जेनजी जागेपछि कस्तो खेला छ केपी ओलीको Anjay, gila. हेर्नुहोस् नेपाल प्रहरी चौकी Gila ngeri. Merinding aku. Oke guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang apa yang tengah berlaku di Nepal sekarang ini. Aku boleh katakan ini bukan lagi demonstrasi atau ini akan mengakibatkan perang di antara tentara dan rakyat, tapi kita tengoklah apa yang akan berlaku di beberapa jam kemudian ataupun beberapa hari kemudian, sebab Nepal nih dia menghancurkan negaranya sendiri dalam masa 24 jam ya guys ya. 24 jam dorang turun ramai-ramai, dorang hancurkan semua dorang punya negara nih. Ini daripada sudut positifnya adalah apabila nanti negara ini akan jadi kembali, para koruptor yang menjadi pejabat-pejabat nanti akan takut sudah akan melakukan korupsi-korupsi sebab mereka nampak sejarah yang tengah berlaku nih. Tapi daripada dampak negatifnya pula, sudut negatifnya pula, ini akan menjadi salah satu ekonomi dorang akan jadi teruk betul. Lepas tu daripada sudut pertahanan mereka akan lebih kurang, ini akan negara-negara besar akan cuba akan masuk campur nanti ini yang bahaya sedikit guys ya. Lagi satu tadi banduan dilepaskan, Menteri Keuangan dipukul, senjata-senjata di gedung polisi diambil. Ini aku bilang lain lah, ini bukan demonstrasi sudah guys ya. Ini bukan demonstrasi lagi, ini betul-betul bahaya nih. Jadi ada dia punya dampak positif dan ada dampak negatifnya juga lah kalau kita perhatikan di sini. Dampak positifnya apabila negara-negara lain nonton tengah apa yang berlaku di negara Nepal nih, mereka akan ambilkan ini menjadi satu iktibar untuk belajar supaya tidak korupsi berlebih-lebihan. Oke, mungkin korupsi itu boleh lah, sebab ya kita tidak tahu juga apa yang orang lakukan di dalam pemerintahan atau di dalam sesuatu kerajaan. Mungkin korupsi itu boleh, tapi dalam kuantiti yang sedikit kan. Kuantiti yang sedikit bukan aku menyokong korupsi juga, tapi kalau orang mau korupsi juga, korupsilah dalam kuantiti yang sedikit. Jangan sampai membebankan rakyat. Apabila membebankan rakyat, ini yang berlaku. Suara rakyat lagi besar guys ya. Bayangkan dalam pemerintah pun ada beberapa orang ya pun paling-paling ratus ya, termasuk aparat polisi pun berapa puluh ribu, berapa ratus ribu ingin menentang rakyat yang sudah mencecah sehingga berjuta-juta. Bayangkan macam mana mau disettle tu perkara tu. Tapi dampak negatifnya negara Nepal nih confirm akan jatuh teruk nih daripada ekonomi. Banyaklah orang akan jatuh teruk. Ini daripada kecil-kecilnya guys ya. Permulaannya tu adalah start daripada banning media sosial. Lepas tu jadinya benda begini. Ini memang sungguh, lagi aku sungguh luar biasa lah. Sampai demo yang gini ini, sepanjang aku hidup aku nampak inilah demo yang paling ganas, paling brutal, yang paling gila-gila. Ngeri. Mudah-mudahan Nepal dapat settle lah semua nih sebelum ada lagi yang teruk lebih berlaku guys ya. Ya guys, jadi sampai situ reaction aku dan see you in the next video. Comment,